Ya, silakan Valentrisna ke toilet dulu. Ya, teman-teman biologi semua, tadi sudah dilakukan sesi diskusi ya terkait dengan worksheet-nya. Nah, sekarang adalah sesi presentasi kelompok. Bapak akan pilih salah satu kelompok. Yang tadi di room 3, kalau nggak salah tadi ada, siapa tadi ya? Hani, lalu ada teman-temannya Hani. Silahkan room 3. Ya, Pak. Oke. Silahkan di share screen ya, Nak. Oke, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, siap. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Di zoom sedikit biar teman-temannya agak lebih jelas. Nah. Mohon, ya, sip. Oke. Iya, baik. Untuk room 3, silahkan dipaparkan hasil diskusi kalian. Lebih baik bergantian lebih baik. Jadi nggak satu orang aja yang menjelaskan. Ya, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita dari room 3 mau memaparkan apa hasil kerja kelompok kita. Nah, pertama di sini ada pengertian virus. Jelaskan pengertian virus yang merupakan makhluk hidup peralihan biotik dan abiotik secara baik dan benar. Kenapa virus dikatakan biotik dan abiotik? Karena virus adalah parasit obligat yang dapat bereproduksi sehingga dia dikatakan biotik, namun dia tidak bisa bereproduksi atau tidak bisa bereplikasi tanpa sel inang. Itulah kenapa virus dikatakan makhluk hidup peralihan biotik dan abiotik. Nah, untuk strukturnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Azriel. Jadi buat yang nomor 1 itu ada kepala. Fungsinya itu di kepala itu ada kapsid sama DNA. Nah, kapsid itu untuk asam nukleat. Nah, untuk kapsid itu sebagai tempat asam nukleat. Buat DNA itu sebagai materi genetik yang akan digunakan untuk bereproduksi buat virusnya nanti. Nah, di bagian nomor 4 itu ada selubung ekor sebagai tempat untuk menyalurkan asam nukleatnya untuk waktu reproduksi. Nah, di 5 ada serabut ekor, yaitu sebagai alat untuk menempel di sel inang. Ya, bisa dilanjutkan. Udah lanjut nih. Oke, bentar. Ini langkah selanjutnya adalah skema virus litik akan dijelaskan oleh teman saya namanya Argi. Jadi apakah ini ada 7 tahap absorpsi. Absorpsi itu dia nempelin dirinya ke sel yang mau dihancurin. Terus habis itu ada injeksi, jadi dia masukin DNA-nya ke selnya itu. Terus habis itu kan dengan aja. So ada aktivasi atau sintes sama replikasi itu dia ngebikin bahan-bahannya untuk kayak dia bikin sendiri itu. Perakitannya dia bikin, terus pas bagian lisusnya dia ngancurin sel itu dia jadi banyak. Ya selanjutnya dijelasin sama siapa nggak tahu siapa lanjut. Ya, silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Oh iya, maaf. Selanjutnya ini lisogenetik, ini akan disampaikan oleh Aisyah. Jadi siklus lisopsi itu dia nempel ke sel bakterinya.
terus injeksi, habis itu penggabungan DNA virus sama DNA bakterinya. Kalau udah digabungin ada fase pembelahan, setelah itu ada fase pemisahan. Habis itu baru eklifase. Eklifase tuh virusnya kayak kontrol bakterinya, terus ada sintesis, replikasi, habis itu baru perakitan. Nah, habis perakitan baru bisa dilepas, dia ngancurin pinggiran bakterinya di fase lisis. Nah, oke. Tentu di dua siklus ini ada perbedaan dan pengertian dan jumlah tahapannya. Ini akan disampaikan oleh Syasha dan juga satu lagi Nadia. Silakan untuk yang litik akan disampaikan oleh Nadia. Jadi untuk litik pengertiannya adalah cara reproduksi virus utama karena menyangkut penghancuran inang. Jumlah tahapnya ada 7, kondisi akhir inang lisis atau mati, dan tahap pembedaannya adalah tidak ada penggabungan, pembelahan, dan pemisahan. Oke, baik. Terima kasih Brikatrut Nirga, teman-teman semua. Giving applause. Pakai emot aja tapi ya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok Breakout Room 3. Tetapi Bapak ingin bertanya sedikit nih. Coba tadi bisa di-scroll up ke atas yang bagian siklus litik. Nah, ya. Sampai sini aja. Kurang lebih kalau yang tadi pertanyaan pertama terkait dengan virus merupakan peralihan makhluk hidup abiotik dan biotik. Ya, itu kurang lebih udah cukup bagus jawabannya. Jadi benar ya, ciri-ciri makhluk hidup itu kan bisa bereproduksi, bisa menjalankan metabolisme, bisa bergerak, dan lain sebagainya. Tetapi untuk virus ini, dia tidak bisa melakukan itu semua tanpa hospes atau tanpa sel inang. Dia bisa melakukan reproduksi, bisa dikatakan makhluk hidup, tetapi dia juga tidak bisa melakukan itu sendiri, ya kan? Makanya dia juga bisa dibilang bukan makhluk hidup. Dia hanya mengandung materi genetik, asam nukleat materi genetik yang tersusun atas DNA atau RNA. Itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup ya, punya asam nukleat dan isinya materi genetik DNA atau RNA. Ya, lalu untuk struktur, alhamdulillah tadi, coba struktur, scroll ke atas sedikit, mohon maaf. Yang bagian struktur, ya, baik. Kurang lebih udah benar tadi. Terima kasih untuk teman-teman Breakout Room 3. Yang pertama itu adalah kepala virus ya. Kepala virus itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memberikan bentuk dan sebagai salah satu struktur tubuh dari virus. Lalu ada kapsid. Kapsid itu memberikan bentuk dan sebagai perlindungan dari asam nukleat. Jadi kan asam nukleat itu ada di dalam kapsid tersebut. Yang keempat ada selubung ekor. Selubung ekor fungsinya buat apa? Selubung ekor fungsinya itu untuk menyalurkan materi genetik nanti pada proses reproduksi. Ada selaput ekor juga yang fungsinya sebagai reseptor. Ya, coba tadi scroll ke bawah yang bagian litik. Mohon maaf. Hani nih ya. Ya. Ada Mbak Emma Watson tuh. Stay home for my grandma and my best friend. Jadi jangan kemana-mana dulu ya masa pandemi kayak gini. Ya, baik. Yang pertama ada fase adsorpsi. Teman-teman di sini bisa sedikit menjelaskan. Tadi udah Bapak singgung banyak tuh. Kenapa dia bisa menempel di sel inang? Ayo, berkaitannya dengan struktur tubuh apa dia bisa menempel? Ada yang masih ingat? Ya, dia menempel menggunakan reseptor ya. Dia menggunakan reseptor tadi itu, makanya dia bisa nempel. Misal nih, ini sel inang ya. Nah, di sini virus nih mau datang nih, cek. Nah, dia memerlukan reseptor itu untuk menempel di sel inangnya. Nah, sel inang ini juga memiliki reseptor yang dimana nanti si virus ini akan menempel di reseptor yang sesuai dengan yang dimiliki oleh virus. Kalau udah nempel, udah cek, ya kan, udah nggak kemana-mana lagi,
barulah dia bisa melakukan tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tahap injeksi. Nah, apa tuh yang dimasukin di tahap injeksi? Tuh yang ada merah-merah tuh. Ada bintik merah-merahnya tuh. Itu merupakan apa, teman-teman? Masukin materi genetik, Pak. Betul, masukin materi genetik. Menggunakan bantuan apa? Ada yang tahu? Selubung ekor. Betul, ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi lebih tepatnya nanti si jarum penusuk itu akan menusuk ke sel inang. Nah, untuk melubangi sel inang itu, dia membutuhkan bantuan dari enzim ya, namanya enzim lisosom. Udah lubang, udah rusak, baru dia itu masuk materi genetik. Oke, yang selanjutnya adalah fase eklifase. Tadi dijelasin oleh teman-teman dari breakout room 3, fase eklifase merupakan fase di mana dia mulai mengambil alih, ya kan? Fase sintesis memperbanyak, fase replikasi itu dia mulai mereplikate, memperbanyak. Fase sintesis itu mulai membuat, dan fase replikasi itu mulai memperbanyak dari struktur asam nukleat atau materi genetik dari virus. Perakitannya dirakit, disusun menjadi suatu bagian virus utuh yang disebut dengan virion ya. Jadi satu bagian utuh virus itu disebut dengan virion, dan ada lisis. Nah, makanya di sini disebut dengan daur litik karena dilisiskan, virusnya dikeluarkan. Dengan cara apa? Dengan cara dihancurkan. Penghancurannya ini juga membutuhkan bantuan dari enzim lisosom tersebut. Oke, baik, kita ke yang siklus lisogenik. Coba di-scroll lagi ke bawah. Oke, di situ ada tahap absorpsi dan injeksi, ya kurang lebih sama lah ya, sama kayak yang litik, tapi ada perbedaan nih, ya kan? Ada penggabungan, ada pembelahan dan pemisahan. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan fase penggabungan? Apa yang dimaksud dengan fase penggabungan? Kok dia nggak langsung mengambil alih ya? Kok dia menggabung dulu? Kenapa? Ya mungkin teman-teman dari breakout room 3 bisa sedikit menjelaskan. Boleh juga teman-teman yang lain. Silahkan. Nyatuin materi genetik bukan, Pak? Betul. Iya, kalau yang pembelahan ya. Oke. Jadi begini ya. Terima kasih tadi yang sudah menjawab. Jadi ini merupakan pembeda nih antara fase litik dan lisogenik. Bedanya di mana? Bedanya adalah di 3 fase ini tuh, fase nomor 3, 4, dan 5, penggabungan, pembelahan, dan pemisahan. Jadi teman-teman, ini sebenarnya ada kaitannya dengan jenis dari asam nukleat yang dibawa oleh virus. Kan ada virus yang mengandung DNA dan RNA. Nah, teman-teman, bisa dibilang pada fase litik itu merupakan fase di mana virus itu, fase litik adalah fase yang digunakan oleh virus yang di mana dia itu membawa jenis virus DNA, jenis asam nukleat DNA. Nah, makanya karena dia bentuknya DNA nih, double helix, dia mampu menerjemahkan kode-kode genetik yang ada di sel inang. Makanya dia dapat mengambil alih dari sel inang tersebut kalau yang di fase litik. Nah, kalau yang di fase lisogenik, itu dia bentuknya RNA. Bisa dibilang virus-virus yang melakukan siklus lisogenik ini adalah virus-virus yang membawa materi genetik jenis RNA. Nah, karena dia bentuknya RNA dan single strand pula, dia tidak mampu menerjemahkan secara baik dari DNA sel inang. Jadi dia tidak mengambil alih. Dia hanya sekedar menyisip. Nah, makanya ada bahasa penggabungan atau menyisip di sel inang makhluk hidup. Lalu kalau tadi juga sudah dijelaskan ya. Ayo tadi ada yang masih ingat nggak? Kenapa di sini, ini kan sel nih, terus selnya jadi 2 nih. Kenapa ini? Kok bisa jadi 2? Apa yang terjadi pada fase ini? Iya, jadi terjadi fase belahannya. Sel itu setiap beberapa saat akan membelah.
Nah, karena dia tadi virusnya itu tidak bisa mengambil alih, dia hanya menyisip, jadi otomatis dia tidak bisa mengambil alih metabolisme dan hanya mengikut jalannya sel itu seperti apa. Nah, karena sel itu membelah, ya otomatis virusnya juga akan ikut membelah. Nah, penggabungan dari materi genetik virus dengan DNA sel inang disebut dengan profag, ya, PROFAG, profag, gabungan antara materi genetik sel inang dan virus. Nah, tetapi tadi juga di PPN sedikit ada fase-fase di mana virus itu kembali lagi ke fase litik yang lisogenik ini. Itu bukan tanpa alasan. Yang pertama, dia melakukan pemisahan si profagnya ini tadi yang sudah menyisip di DNA sel inang, dia akan memisah. Kenapa memisah? Karena ada rangsangan dari luar. Jadi virus itu hidup di lingkungan spesifik ya teman-teman. Dari pH, suhu, dan lain sebagainya. Ada rangsangan senyawa kimia maupun sinar UV, itu dia bisa ke-trigger dan melepas. Profagnya ini melepas. Nah ini bisa dilihat ya dari fase pemisahan, ada lingkar merah nih melepas nih dari lingkar yang biru. Berarti profagnya itu melepas dari DNA sel inang. Nah kalau sudah melepas, dia bentuknya DNA kan, karena sudah melepas itu tadi. Nah, karena sudah melepas, dia kembali lagi lah. Karena kan dia belum keluar dari sel inang. Dia mencoba mengambil alih kembali DNA sel inang. Karena bentuknya sudah DNA, bukan RNA lagi, ya dia mengambil alih dan lanjut ke siklus litik. Begitu, teman-teman. Ini juga berkaitan dengan mengapa virus itu hanya mengandung satu materi genetik, RNA atau DNA saja. Karena sesungguhnya pada saat fase-fase seperti ini, ya RNA itu bisa menjadi DNA dan sebaliknya seperti itu. Itu juga tergantung dari mutasi genetiknya ya, mutasi genetik virus di awal. Oke, coba scroll ke bawah sedikit untuk pembedanya. Halo, teman-teman IPA 3. Ya, untuk pembeda, alhamdulillah sudah cukup baik untuk penjelasannya. Kalau pengertiannya, kalau litik dia menghancurkan sel inang, kalau lisogenik itu bisa bilang siklus diam ya, jadi hanya menyisip dan mengikut dari selnya. Jumlah tahapannya berbeda. Lalu kondisi sel inangnya kalau yang litik dia hancur atau mati. Ini kurang tepat ya. Jadi lebih tepatnya adalah kalau litik itu dia hancur sel inangnya. Tetapi kalau pada saat lisogenik itu dia diam. Dia tidak setiap saat melakukan siklus litik, tapi pada saat litik juga dia tetap lisis ya, hancur. Tapi kan lebih ke lisogeniknya. Jadi kalau lisogenik itu dia tidak rusak sel inangnya seperti itu. Tahap litik pembedanya ada di mana? Nah, bagus nih, ada penggabungan, pembelahan, dan pemisahan. Kalau litik dia tidak ada ya. Baik. Ya, giving applause buat teman-teman MIPA 4. Ya, mungkin cukup sekian. Nanti terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan peranan virus dalam kehidupan. Untuk bahan ajarnya bisa kalian lihat di eLabs, kalian juga punya buku, kalian ada Google, ilmu bisa dapat di mana aja teman-teman. Jadi jangan malas untuk mencari ilmu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Laptopku ini ngebug. Oke. Tapi hostnya cantik Kak. Suruh apa namanya? Bu Coy jadi host. Bukan Bu Ani. Telepon dulu.